Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bedait Malik, jumpa lagi. Nah, pada doa artinya. Nah, malam ini spesial. Saya kedatangan tamu luar biasa. Kita culik lamun bahasa mencari kesempatan ini. Beliau sebenarnya dulu lama di Jogja ya, lama di Jogja. Ini saya perkenalkan Cak Hasan. Nah, nanti beliau akan banyak menjelaskan karena tidak banyak kita yang sebagai generasi saat ini yang mencoba mencari tahu siapa kita, dari mana kita. Nah, ternyata Cak Hasan ini luar biasa. Kalau dia pulang ke kampung, ke Lombok, dia luar biasa, dia cari, dia telusuri semua dari mana dia berasal, kemudian kaitan dengan keluarga-keluarga yang lain. Luar biasa malam ini, semoga nanti dengan Pak Gegen Ya, seperti biasa saya sama Pak Gegen kita akan mencoba mengangkat bagaimana hubungan Pogading, Karanggenteng, Mamben, terus dan yang lain-lain, Lenek dan lain-lain ini ternyata masih dalam satu rumpun. Nah, juga ada yang baca di Facebook atau di kalau nggak salah di YouTube terkait ini, terkait dengan apa motif penyebaran atau pergerakan mobilisasi Papua Baru kasih lain. Okay. Nah, ternyata di situ ada juga kaitannya dengan perdagangan. Nah, nanti bagaimana Cak Hasan? Nah, pengen datulun Cak Hasan. Nah, akan dulu saling kerik. Okay. Yang berserak kita satukan kembali dalam wahana di per-YouTubean atau podcast Laharana. Nah, mungkin lebih jauhnya kita kenalan dengan Cak Hasan. Sila Cak Hasan, ngombe kita mulai bercerita sambil santai, ngupi ke ngombe kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Terima kasih sebelumnya kan. Siap. Terus semeton cang nih Gegen. Tentu apa? Tentu satu pertemuan kan, satu pertemuan selai wah bayang tep ada mereka tiang apa le Karanggenteng lah Pakutan ada tebedai jaringan kekerabatan Pegading di sekitarnya lah kan. Nah, karena tiang tepuh le Jawa sampai makin ke le Jogja. Ini kebetulan karena corona betul tepuh le Lombok setahun jadinya kan. Setahun lah kan Juni tahun 2020 itu kan karena becik sakit. Ini hikmah corona. Hikmah corona. Hikmah corona. Begitu dia ada tahu di Lombok langsung saya kejar dia. Ternyata udah lama dia di Lombok. Nah, yang bersyukur gati lah ya pada masalah jaringan kekerabatan kan. Dan memang kita fokus ngerawas sebenarnya membicarakan masalah keluarga lah nih kan. Keluarga. Karena yang mau introduksi aja status Facebook Rubin ini. Salah satu kesulitan tenggeras sejarah konteks masyarakat mara itulah Indonesia atau Lombok mulai bidang kajian tiang karena tiang dalam kajian pasca kolonial untuk ngadu tema Lombok misalnya pasti terlalu besar dan banyak sekali hal-hal kecil dan peran-peran orang lain terabaikan kan? Berarti yang memang fokus tahun-tahun 2011 nih fokus yang tulang dengan mana dengan toa itu Bali itu dari Karanggenteng sebagian lah waktu nyuruh tiang beta silsilah sesalitnya laik pada sidang toa itu Pegading. Pegading semua edisi sedek manis Rubin ini kan wah ceritanya garis besar sih Gegen kan bahwa dan toa itu datang dengan Jawa sekitar abad 18 1400 iya sekitar itu dah 1418 itu kira lah datang dan tokoh dan Wijaya Prana dan Semeton termasuk diantaranya adalah Kertawijaya karena Wijaya Kromo terus Wisnu Wijaya Wijaya alhamdulillah berdaya itu antara turun dengan Wijaya Prana
Kanca Wirajaya. Wirajaya. Terus Wirajaya. Nggih. Nah, kan ini kan Wisnu Jaya. Di Karang dua. Romo ini Karang dua. Datang pertama kita lagu laut lah insyaallah. Dan bau sekaligus lah kan. Nggih. Masalah kayak kesyukuran kan lah. Perlu kesyukuran sebagai jaringan keluarga lah kan. Tokoh Wijaya Prana ini dia tokoh cerita. Dia fiktif. Ini pun butuh waktu panjang kan nelusurin dari Jawa. Laik petan kan yang Tuban, Jawa Timur rencananya Timur. saksi rantai kan rapetan. Di peta pelayaran baca-bacaan itu kan pasti Tuban, Gresik, terus Liwat sekitar mungkin antara Madura, terus Bali, Selat Bali kan kira-kira tambah Lombok lah kan. Jalur lah, ceritanya terlihat buku sejarah kan nanti. Parantiang lah dari Jawa Timur sampai situ. Dulu awalnya prediksinya Tuban ya. Tuban, terus tapal kuda. Nah, sampai perjalanan yang lumayan panjang ke target yang memang tahun 2000 Siwa 2010. Nah, praktis per tahun 2006 aktif berarti tiap minggu penelusuran sejarah lokal batur-batur Jawa, utama untuk mengcounter narasi tentang sejarah awal masuknya Islam di Indonesia secara umum dan di Jawa pada khususnya lah, khususnya yang tanpa ada ngurangin mengandalkan data-data kolonial kan, pada sarjana yang lahir dari tradisi kolonial lah, istilahnya tuh. Rajin kali dia. Nah di tengah-tengah pencarian ini, dengar cerita dan Jawa, sebutnya bahwa tokoh dan Jaya Prana ini tokoh faktual yang memang datang ke Lombok. Aku ini sedang Jawa, ya kagetan kan itu dicampur di Semel ngaku kan. Memang mau satu forum tahun-tahun 2000 suara undangan yang satu komunitas penguri-uri kebudayaan Jawi ya, karena kan orang yang peduli pada keberlangsungan kebudayaan Jawa, terutama Jawa Islam yang hampir tidak bisa dipisahkan lah kan, yang undang tiang bercerita tentang kisah Panembahan Jaya Prana di Lombok. Jawa sebutnya Panembahan kan, Panembahan Jaya Prana Lombok. Kepada yang decang mungkin bercerita subjektif sebagai secara personal dan keturunan yang bercerita tentang cerita itu si Pak Balok kan. Makanya benang merah itu memang agak cukup beruntung untuk lihat keluarga lu di Indonesia, di Jawa maupun di Lombok sekalipun lah kan. Itu dan tua itu warisannya lah itu silsilah itu. Catatan walaupun diperlukan pencarian baru lah kan. Betul. Pencariannya. Nah, si cerita Panembahan Jaya Prana ini versi Jawa ya luwek versinya. Sebenarnya ada dua kemungkinan, ada satu nama dengan nama tersendiri Jaya Prana, atau Jaya Prana ini salah satu nama dari satu tokoh yang lain lah. Penelusuran sampai decang makamnya ternyata karena dan tua itu ceritaan itulah memang itulah Jaya Prana ini kembali ke Jawa. Ya turun temurun lah ceritanya karena kan balik ke Jawa memang cerita memang terima telekan pembalot Jaya Prana perjalanan balik ke Jawa. Nah, dapatlah kita informasi dengan batur-batur Jawa ini tentang sosok Jaya Prana setulah karena Jawa ini. Ternyata ngetemnya Jogja kan. Jogja enggak. Nah, beliau inilah yang ternyata sebelum kedatangan keluarga Ki Ageng Pemanahan, Mami si Panembahan Senopati pendiri Jogja, Mataram Islam. Sebelum membuka hutan Mentau sekarang jadi kota gede di Yogyakarta ini. Nah, setepu ini adalah Panembahan Jaya Prana.
Sembangar, Gawah, Mentau, kemudian hari menjadi Yogyakarta ini. Maka untuk kita balik makam pesarian Sultan-Sultan Mataram Islam, kemudian masjid gede, kota gede ini, sebesar ampang makamnya, makam para turunan raja-raja Mataram Islam termasuk di dalamnya ada makam Penembahan Senopati, terus Mamina dan Ki Ageng Pemanahan, terus Bapuna dan Ki Ageng Genis ini. Di dalam ini ya tahu makam Penembahan Jayabrana tuh. Jayabrana. Nah, terutama merbuat itu kan kita biang itu catatan Pak Yuran. Catatan, nah, ada Jawa kan namanya makam-makam tertentu ada cengkorongan kan. Cengkorongan ini sini sejarah pesarian, sejarah makam tua ini saya bermakam. Lengkap deh ya. Catatannya saya kan hampir ada 1000 makam di dalam areal pemakaman yang menyatu dengan mihrab Masjid Gede Kota Gede ini kan. Catatan Cengkorongan. Nah, jadi prolog Cengkorongan adalah kisah menetapnya Penembahan Jayabrana ini. Sediman kedatangan Ki Ageng Pemanahan. Disertakan lah ada percakapan kan. Nah ya cerita Selat Centini kan sebutannya. Yang lupa jadi tokoh utama Selat Centini ini kan Ki Amorogo atau Sayarana kan. Yang Selat Centini yang ditulis oleh ayah atau kakek dengan pujangga terakhir Keraton Surakarta dan Sayarana Raden Bagus Burhan. Raden Bagus Burhan atau Ronggo Warsito. Biasa di Pura kan nulisnya. Nah, dan Pura ini. Nah, lalu ya terkait deh jalur silsilah mudahnya kan sarusilah lah kan. Sarusilah di Penembahan Jayabrana ini. Nah, dituliskan oleh Selat Centini kisah tokoh utama dalam Selat Centini yang memang keliling, santri keliling yang merupakan keturunan dari Sunan Giri Gresik ceritanya kan. Keliling sampailah ya di Mataram Islam. Diperkirakan cerita itu bersetting nasi kakeknya Ronggo ya Sadipura ini pengarang ini settingnya pada zaman Sultan Agung. Zaman Sultan Agung kan. Silsilah resminya kan turunan ketiga kan, Penembahan Senopati, terus Bang Edar Sedo yang Kerapia, kakeknya mamina si Sultan Agung. Terus Sultan Agung jadi Raja Beliknya lah kan, terkenal Mataram Islam sudah pecah jadi Solo jadi Perjalanan Negari lah kan. Nah, cerita adalah kisah ziarah tokoh utama Selat Centini ini, ada pesarian di Masjid Kota Gede ini, di pesarian Sultan Kota Gede ini. Nah, memang di dalam layang di namanya bertembok kami lah, ada makin di Jogja. Masih terbuka kecuali ada cungkup di dalam. Nah, makam para raja ada Ki Ageng Pemanahan, Penembahan Senopati, terus permaisurinya paling demenancang cerita dan Kanjeng Ratu Retno Dumilah dengan Madiun keturunan Demak ini kan. Dibawa di atas itu memang di atas makam raja-raja ada lebih atas posisinya 3 makam. 3 makam yang lebih tinggi dari makam-makam selainan. Nah, sepaling barat itu adalah Ki Ageng Genis yang merupakan kakek dengan Penembahan Senopati. Di tengah ini Jayabrana. Spesial berarti. Terus ada makam Beci ada makam Kanak Beci. Itu adalah makam Mas Karebet atau Jago Tingkir ini. Oh, Mas Karebet. Dan Jawa makam putar lah menyebutnya. Jadi simbol doang. Terlalu aneh makam Beci. Jadi makam Ki Ageng Genis, Jayabrana, terus ini. Nah, beketuan lah. Sayarana. Ketuanya ya sih. Tokoh utama ini zaman penghulu sengaton lah lo ziarah belum tak? Pak Yusra ketuanya si tokoh utama dalam Selat Centini ini kan. Saya pun makam nih lah. Ini Selat Centini. Selat Centini tak ada. Nah, terus jawabnya lah sih. Karena si penghulu kerajaan zamannya si penghulu dulu.
yang mengantarkan tokoh utama nih kan. Nah, yang pertama paling barat niki adalah Ki Ageng Ngenis yang merupakan kakek dari Raja Penembahan Senopati, dari Sultan Senopati. Yang di tengah ini adalah sebutannya lihat secara centini Pangeran Andaya Prana, mungkin saya salah. Andaya Prana lah nyebutnya. Atau nama lain dan ada secara centini dari Yang Kalijaga, Sunan Kalijaga. Nah, cerita bila cerita kan cerita. Nah, mulai cengkorongan, lek versi lek makam tetamen lek cengkorongan, lek catat prolog. Nah, ada dialog cukup panjang antara Penembahan, ada Ki Ageng Pemanahan di Penembahan Jayaprana ini. Nah, disebut nama lain beliau adalah Pangeran Kadilangu. Kadilangu ini kan lek Demak merupakan tempat tinggalnya Sunan Kalijaga. Ya tak makam nah sekarang siarah ini sudah karena terus ada batur yang yang aslinya yang di Kadilangu itu apa yang di Kota Gede itu? Nah, amlek Jawa di tempat di Pinang kan, amlek makam kan. Ada apa di tempat persoalan lah kan. Ada dua kemungkinan. Nah, menurut Profesor Husain Jayadiningrat, sarjana sarjana Indonesia pertama Belanda ini kan, Ibu Semoto balik cangkak kan, alis dan Jawa Barat itu, anak Bupati Lebak balik cangkak ya, bijan Bupati Lebak mau sekolah kan, balik cangkak sejarah atau sejarah hukum lupanya, karena cuma baca catatan harian kan, selama sekolah di Belanda. Menurut beliau ketika Sunan Kalijaga berguru oleh Sunan Gunung Jati di Cirebon memakai nama Jayaprana. Jayaprana. Nah, menurut yang berketua oleh batu-batu Jawa karena akrab di dalam pencarian informasi tentang sejarah lokal ini. Dan Jawa kan biasa nendak semi betaran kakaknya, betaran babuna atau bapaknya atau gelarna. Jadi kemungkinan apa ini satu tokoh dengan nama yang berbeda, atau ini satu tokoh yang tersendiri. Karena yang Kalijaga berbeda. Namun yang berbeda di salah satu keturunan PB6 Pak Kutubono 6 masih itu almarhum Batur ya. Memang beliau sangat konsentrasi pencarian. Nah, beliaulah yang mengintrodusir pertama sosok Jayaprana ini ya ada cerita tentang Jawa tiang almarhum niki luwih gati mampana. Dia pertama badat yang selun-selun. Yang kira-kira rasa yang sejarah Jawa lagu tiang di almarhum lalu ziarah sebenarnya. Dia nara urusan seperti sejarah. Nah, segi kelem tahun 2000 siwa itu selun-selun badat dia. Mas Hasan nanti nggih Mas jangan dan memilih tekle Gusti kan karena dengan dalam keraton Gusti orang memilih nggak Mas jangan dulu dan nanti yang ada kakaknya yang Kalijaga itu yang pergi ke Lombok namanya yang Jayaprana lah nanti yang Jayaprana kakaknya ini. Nah, nanti yang Kalijaga itu berapa kali bolak-balik dari Jawa ke Lombok itu untuk menemui kakaknya ini lah. Memprediksi kayak Agus Sunyoto almarhum perjalanan yang Kalijaga ke timur karena timur ini tidak karena mencari kakaknya tapi mencari putranya yang nyelek belentah setelah itu nyelek ada Pangeran Saridin. Bah mau tulisnya pas Munas online kan tentang 5 teori kedatangan Sunan Kalijaga di Lombok. Termasuk yang memperdalam martabat 7 itu ya. Dalam tradisi tarekat Akmaliyah kan. Tarekat lokal. Iyalah ceritanya lah no. Luar biasa sambil nginep Kak Pak Gian. Sambil tak kampus bau ini dulu.